Haleluya, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita ketemu dalam pendalaman Alkitab. Satu kerinduan kita supaya hari-hari ini kita semakin kuat, bertumbuh, berdiri tegak dalam segala situasi yang kita sedang hadapi. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita berdoa. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, telinga pendengaran kita untuk kita siap diberkati dengan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Hati kami rindu, jiwa kami haus untuk kami belajar dari firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu berkuasa untuk membuat kami berdiri tegak, tetap kuat di tengah persoalan masalah yang sedang kami hadapi. Makasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu, urapi setiap pendengar, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga kami semua sama-sama diberkati Tuhan melalui malam pendalaman Alkitab malam ini. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala intimidasi, gangguan apapun dari pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh daging. Kami tolak, patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar dari firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, saya masih mau mengajak saudara untuk nyanyi dulu ya satu pujian sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Lagu ini berjudul Engkaulah Perisaiku. Ya, ini lagu sangat membangun sekali, ya, meneguhkan sekali dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ya, situasi kondisi yang sangat berat dan sulit ini, saudara. Ya, tapi ada berkat kekuatan yang Tuhan sediakan. Ya, sebab itu mari bersama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku. Amin. Puji Tuhan. Yes, amin. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kami, harapan kami, keyakinan iman kami. Kami boleh ungkapkan lewat pujian ini Tuhan. Puji Tuhan, amin. Mari jemaat Tuhan, boleh kita bernyanyi bersama ya, yang ada di rumah di tempat masing-masing. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada kuasa-Mu yang sanggup menopang dan menguatkan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Kau Yesus yang selalu menopang hidupku. Kau Yesus yang selalu menopang hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini pendalaman Alkitab ini saya beri tema proses kehidupan atau life process. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini apalagi hari-hari ini tidak akan pernah dipisahkan dari sebuah proses. Nah, sekali lagi saya tekankan, dari sebuah proses. Itu sebabnya saya katakan tema firman Allah ini adalah life process, proses kehidupan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mari lihat situasi sekarang, mari lihat ya kondisi yang terjadi sekarang. Ya. Sadar atau tidak disadari, kita memang sedang diproses. Secara khusus hidup kekristenan kita, ya, kita sedang diproses melalui situasi keadaan yang terjadi sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, ya, virus corona, membuat banyak orang cemas, ya, banyak orang panik, membuat orang banyak yang ketakutan, termasuk ketakutan terhadap kematian itu. Saudara tahu, ya, sebenarnya, ya, yang lebih berbahaya yang sedang dihadapi oleh manusia sekarang, termasuk kita orang yang percaya, sebenarnya bukan virus coronanya ini. Yang lebih berbahaya itu adalah ketakutan yang muncul, yang timbul dalam hidup kita disebabkan oleh virus ini. Tapi sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah ketakutan ini. Karena apa? Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kepanikan, dengan kecemasan, dengan kebimbangan, dan masih banyak hal lain yang serupa itu, saudara. Ya, baik itu secara fisik, ya, fisik juga, ya. Itu bisa, saudara, ya, merontokkan, ya, bisa mempengaruhi, membuat imun tubuh kita ini, kekebalan tubuh kita ini menurun jauh, sehingga mudah justru diserang oleh penyakit-penyakit yang lain. Tetapi dalam kehidupan kekristenan, ya, kehidupan rohani ini, hati-hati saudara dengan ketakutan itu sendiri, ya, kecemasan itu sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi mari, itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat ya, dalam proses kesembuhan, pemulihan orang yang terpapar dengan virus corona ini, hal yang paling sering, yang kita lihat saat ini untuk bisa terjadi pemulihan, kesembuhan, yaitu apa? Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, dengan meningkatkan kesehatan, meningkatkan imun, ya, sistem kekebalan, proses lain dalam metabolisme tubuh ini, supaya tubuh sehat, tubuh kuat, maka sembuhlah orang itu. Begitu juga hidup kekristenan kita, saudara. Ketika kita dihinggapi dengan ketakutan, kita dihinggapi dengan kepanikan, kita dihinggapi dengan kecemasan, maka saudara, untuk bisa kita mengatasi itu, mari kita mesti datang kepada Tuhan, kita tingkatkan, kita berusaha untuk hidup kerohanian kita ini mesti meningkat, kuat, ya, sehat. Jadi tubuh rohani ini mesti sehat, supaya kita menang dengan penyakit-penyakit ketakutan ini. Dan akhirnya kita didapati tegak berdiri, kuat.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada tema tadi, yaitu life process, proses kehidupan. Nah saudara, saya ingin bawa saudara untuk sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran tentang ada dua benda. Satu namanya arang, ya, ya, analogi ya, gambaran di sini coba kita lihat tentang arang dan diamond, ya. Arang dan diamond, berlian, ya. Nah, arang dan diamond ini dia memiliki bahan yang sama, bahan dasar yang sama, yaitu karbon, ya. Jadi arang dan diamond ini memiliki bahan yang sama, yaitu karbon. Tapi sesungguhnya itu, ya lanjut, ya, ada perbedaan dari arang dan karbon ini, ya. Berbeda. Berbedanya di apa? Di harga. Ya, nilai. Harga atau nilai. Itu sangat berbeda. Kalau saya misalnya pegang arang, ya, di satu tangan, di satu sisi saya pegang diamond, berlian, ya, di satu sisi. Ya. Saudara, ini arang ini saudara buang di tanah, mungkin tidak ada yang perhatikan. Tapi kalau berlian jatuh di tanah, waduh, saudara tidak akan tunggu lama, saudara pasti akan ambil itu, ya, dan saudara akan simpan. Kenapa? Karena diamond itu, berlian itu saudara, itu sangat bernilai, itu berlian itu sangat berharga. Jadi beda antara arang dan diamond itu, berlian itu di harganya, ya, padahal bahan dasarnya sama. Tetapi saudara, apa yang kemudian membuat harga atau nilai arang dengan berlian ini berbeda, ya, itu perbedaannya, harga nilainya itu karena melalui sebuah proses. Nah, saya garis bawahi itu melalui sebuah proses. Dan harga atau nilai arang dan diamond itu beda jauh saudara, ya, berlian itu beda jauh sekali. Kalau arang ya paling saudara ke pasar, ya 1 kilo berapa lah ya, mungkin sekitar 40.000, 50.000. Sementara kalau berlian itu, ya, 1 kilo itu nilainya berapa saudara? Ya, ratusan juta mungkin, atau mungkin M, ya, berapa miliar. Jadi beda di nilai, beda di harga. Tetapi bagaimana kemudian berlian itu, ya, sampai memiliki nilai yang sangat mahal itu? Karena apa? Karena dia sudah melalui sebuah proses. Ya, sekali lagi, karena dia sudah melalui sebuah proses. Lanjut ya. Sebelum dia jadi berlian, diamond, berlian, ya, prosesnya itu saudara, ya, prosesnya itu dia dari arang, ya, ada 3 atau 4 proses di sini. Pertama, ya, itu diamond ini di proses awal itu dia dipanaskan dulu, ya, dia dipanaskan dulu. Itu dipanaskannya itu sampai 1300 derajat Celcius. Nah saudara bisa bayangkan ya, betapa panasnya itu, sampai 1000-an lebih derajat Celcius. Kita mau pegang aja air panas, ya, nggak usah 100 derajat, ya. Di bawah 100 derajat itu sudah sangat panas sekali. Apalagi 100 derajat. Nah ini apalagi ini sudah dipanaskan dalam kepanasan itu 1000 lebih derajat. Jadi untuk menghasilkan diamond, dia melalui proses pertama, yaitu apa? Dipanaskan. Jadi diamond itu yang dari karbon ini, arang ini saudara, dia akan merasa sangat panas sekali. Kalau dihubungkan dengan proses kehidupan, ya, nah ini, ya, dalam pengalaman kita sehari-hari, biasanya orang kalau lagi proses untuk menjadi sesuatu yang bernilai, dia akan merasa panas. Ya, dia akan merasa panas. Ada sesuatu yang dialami marah, ada sesuatu yang dialami emosi,
Ya, ada sesuatu yang dia alami, dia suka bersungut-sungut. Itu hati jadi panas, pikiran jadi panas. Tapi sesungguhnya saudara, kalau Tuhan izinkan kita melalui proses seperti ini, ingat bahwa sebenarnya Tuhan sedang memproses hidup kita untuk menjadi berlian. Masalah tantangan yang kita hadapi yang membuat kita panas, jangan cepat kita emosi marah, jangan cepat kita bersungut-sungut atau lain sebagainya, ya. Ingat, itu adalah bagian sebenarnya untuk membawa saudara menjadi berlian, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Nah, kalau saudara keluar dari proses dipanaskan ini melalui pengalaman sehari-hari, ada apa-apa tersinggung, ada apa-apa marah, ya. Nah, itu saudara sedang keluar dari proses untuk menjadi berlian itu. Sesuatu yang berharga dan bernilai. Belajar kita mensyukuri aja. Amin. Belajar kita berterima kasih untuk sesuatu yang berat apapun kita hadapi. Sesuatu yang membuat kita panas. Puji Tuhan. Latih kata mulut kita ini. Puji Tuhan. Bersyukur. Puji Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu baik. Karena itu adalah proses untuk membawa kita. Membuat kita menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga, berlian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, proses yang kedua, Proses yang kedua setelah dipanaskan, ya. Maka saudara, berlian ini, ya, sebelum dia jadi berlian atau diamond, nah, maka dia akan mengalami satu tekanan, ya. Dia akan mengalami satu tekanan yang sangat berat. Sampai sekian kilogram. Ya. Dia akan mengalami satu tekanan. Dia akan dipressure. Ya. Dia akan dipres. Ditekan. Jadi betul-betul dia akan ditekan. Mengalami tekanan yang sangat kuat. Dalam hubungannya dengan hidup kekristenan. Ya, kalau kita mau jadi berlian. Kalau kita mau menjadi sesuatu yang bernilai. Siap-siaplah untuk kita ada di proses tekanan. Tekanan hidup, ya, melalui apa? Melalui masalah, melalui persoalan, melalui tantangan. Ya. Yang kita hadapi setiap hari dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam usaha, dalam karir, dalam apapun saudara. Apalagi hari-hari ini kita mengalami satu tekanan. Ya. Melalui penyakit dan lain sebagainya, melalui ancaman virus dan lain sebagainya, melalui ancaman-ancaman yang lain, kita itu sedang dalam proses ditekan, dipres, ya, ditekan. Tapi sesungguhnya, ingat, itu adalah bagian untuk membawa kita menjadi berlian, menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Sebab itu saudara, ya, tetap mesti kuat kita. Ya, mesti kuat, ditekan apapun mesti kuat. Tahan banting. Ya, dalam menghadapi persoalan masalah, tahan banting. Puji Tuhan saudara. Ya. Nah, ini berlian ini, diamond ini, kemudian saudara setelah, ya, dia ditekan dengan sekian tekanan yang sangat berat. Nah, kemudian apa saudara? Dia akan, ya, dia dipanaskan, ditekan dalam waktu yang tidak tahu kapan. Ya, bahkan dalam waktu yang lama. Biasanya dia dalam proses waktu yang lama. Artinya begini, itu berlian itu dia kemudian akan disimpan. Ya, disimpan sekian lama. Ya, disimpan sekian lama. Ya, di kedalaman biasanya itu saudara, ya, itu di kedalaman 100 sampai 100 lebih kilometer. Ya, ya, 100 sampai 100 lebih kilometer ke bawah. Ya. Berarti saudara itu betul-betul sangat jauh dan sangat lama dia prosesnya itu. Disimpan dalam waktu yang lama. Nah saudara, begitu juga proses kehidupan kita, ya, untuk kita menjadi pribadi yang bernilai seperti berlian diamond itu, ya. Banyak kali Tuhan bawa kita dalam proses yang tidak mudah dan butuh kesabaran.
Sekali lagi, tidak mudah dan butuh kesabaran. Saudara, untuk menjadi berlian itu tidak instan. Enggak cepat. Berbeda dengan keinginan kita manusia, berbeda dengan apa yang diinginkan manusia sekarang, semua mau serba instan, semua mau serba cepat. Tapi kalau engkau mau menjadi berlian, Tuhan kadang-kadang bawa kita dalam satu proses. Ya, bahkan proses itu mungkin lama. Ya. Proses itu membutuhkan kita untuk bersabar, dan bersabar. Kadang kita tidak sabar, sehingga kita mau mempercepat waktu proses Tuhan. Nah, biasanya kalau kita mau mempercepat waktu prosesnya Tuhan itu, ya, hasilnya jadi tidak bernilai. Ya, hasilnya jadi tidak bernilai. Kalau sesuatu diproses tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan dan ditetapkan, itu hasilnya, saudara, itu tidak kuat, ya. Hasilnya itu tidak matang benar. Jadi ketika diterpa dengan masalah, ketika diterpa dengan tantangan dan lain sebagainya, itu mudah undur, mudah menyerah. Ya, ketika dapat tantangan mudah menyerah. Ya. Enggak sabar. Ya. Kita mesti bersabar, tahan banting, bersabar terus sampai waktu Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Amin, saudara. Engkau mau menjadi berlian, tunggu waktu Tuhan. Mungkin ketika engkau disimpan seperti berlian itu sekian ratus kilometer ke bawah, ya, kemudian disimpan dalam waktu yang lama. Orang mungkin tidak tahu, saudara. Ya, engkau tidak ada tanda-tanda engkau mau dipromosikan. Ya. Kelihatan kok tidak ada tanda-tanda kesuksesan dalam bisnis. Kelihatan kok tidak ada tanda-tanda sukses, malah kadang-kadang gagal dan lain sebagainya dalam proses bisnis, usaha, karir. Kok orang lain sudah naik, saya ini kok belum, dan lain sebagainya. Ya. Saudara, kalau engkau tetap dekat, setia, takut akan Tuhan, saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena apa? Saat itu sebenarnya engkau sedang dalam proses. Ya, proses. Saudara lihat, ingat peristiwa Alkitab. Ya, peristiwa Alkitab. Musa untuk kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia diproses dulu, saudara. Jauh Tuhan bawa dia di padang gurun. Ya. Sekitar 30 tahun dia diproses. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Dan dia diproses di padang gurun, saudara. Tapi waktu yang tepat akhirnya Tuhan pakai Musa. Ya. Yusuf, saudara lihat proses Tuhan buat Yusuf. Waduh, itu bukan waktu yang sangat singkat, itu waktu yang panjang dan melalui proses yang sangat berat. Dia mesti dibuang dulu di sumur, dia dijual jadi budak, kemudian dia diangkat jadi pembantu, saudara. Lebih parah lagi, saudara, dia dilupakan sama teman-temannya yang dia sudah tolong. Dia masuk penjara. Tapi pada waktu yang tepat, Tuhan tolong dia. Sabar, itu sebabnya, saudara, kalau kita lagi mengalami masalah, persoalan, dan mungkin orang tidak peduli dengan kita, orang tidak melihat kita, sepertinya kita tidak ada artinya apa-apa. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, saudara. Ya, Tuhan hanya butuh kita sabar, tenang, ya, sampai waktu yang pas, sampai ada waktunya. Ya, saudara tahu, yang keempat, setelah diamond itu dari arang karbon itu, ya, dia dipanaskan, ya, 1000 lebih derajat Celcius, kemudian dia ditekan dengan sangat berat, bahkan masuk sampai kedalaman sekian dalam itu, kemudian dia disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Nah, yang terakhir itu biasanya berlian itu, saudara, dia keluar itu melalui proses apa? Gunung berapi. Ketika gunung berapi itu keluar, ya, dalam sebuah ledakan yang ini, nah dia akan keluar itu berlian itu. Ya, dia akan keluar itu berlian itu. Dia akan keluar itu diamond ini, saudara. Wah, dia akan keluar. Ya. Tuhan angkat. Pada saat yang tepat, ketika dia keluar, Tuhan angkat.
wah, dia akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan akan dikagumi orang, akan disanjung orang dan lain sebagainya. Akan dilirik orang dan lain sebagainya. Tetapi biarkan proses Tuhan terjadi sampai waktunya Tuhan angkat kita. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjut sedikit Saudara ya. Ya, lanjut. Nah, di sini ada 4 kualitas diamond ya, yang berpengaruh terhadap harga dan nilai diamond. Jadi ini diamond itu ya, itu sangat berharga, sangat bernilai ya, sangat berharga, sangat bernilai ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 4 kualitas. Mari kita lihat. Yang pertama ya, yang membuat itu diamond itu bernilai itu ada 4 kualitas. Yang pertama itu namanya clarity ya, itu clarity. Ya, clarity ya. Semakin clear ya, semakin mahal. Kemurnian. Ini bicara tentang kemurnian, bersih, murni. Ya, bersih, murni. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, clarity ini ya. Nah, clarity di sini saudara dalam Yakobus 1 ayat 2 ya, mari saudara buka. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2. Ya, Yakobus 1 ayat 2. Mari kita buka bersama ayat firman Tuhan ini. Yakobus 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, di sana dikatakan, ditekankan di sini, ditegaskan di sini saudara ya. Tentang clarity ya, clarity ini ya. Pertama di sini ya, suatu kebahagiaan bila kita jatuh dalam pencobaan. Nah, 2 Timotius 2 ayat 20-21 ya. 2 Timotius 2 ayat 20-21. 2 Timotius 2 ayat 20-21 ya. Orang yang mau menyucikan diri akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang mulia. Jadi saudara, kualitas nilai harga yang pertama dari berlian itu, dari diamond itu saudara, adalah apa? Kemurnian. Nah, kemurnian ini bicara tentang kekudusan. Hidup kekristenan kita ya, pertama dengar baik-baik saudara ya. Kualitas kerohanian kita, kualitas kekristenan kita, agar supaya menjadi bernilai, yang pertama itu diukur dari kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita, kemurnian hidup kita ya, kesucian kemurnian hidup kita. Itu sebabnya firman Allah juga berkata di bagian lain firman Tuhan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tuhan sedang mencari orang-orang yang sedang berusaha untuk hidup murni di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kepada mereka inilah Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang mulia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau hidupmu dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia, mari hari-hari ini kita kejar itu kekudusan. Amin. Kita hidup dalam kemurnian, kita hidup dalam kesucian. Saudara, saya tahu kita semua, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sedang diperhadapkan dengan ujian tentang kekudusan ini, ya. Kekudusan dalam rumah tangga, kekudusan dalam lingkungan pergaulan, kekudusan dalam kehidupan keluarga kita dan lain sebagainya. Kita sedang diuji sekarang. Tidak terkecuali jemaat hamba-hamba Tuhan ya, diperhadapkan dengan ujian pencobaan ini. Tapi firman Allah berkata, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Amin, puji Tuhan ya. Anggap itu sebagai satu sukacita untuk kita
termotivasi untuk kita apa? Hidup dalam kekudusan. Ya, hidup dalam kemurnian di hadapan Tuhan. Semakin murni, semakin bernilai itu berlian itu. Semakin murni, suci dan kudus hidup kita, semakin akan dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang indah dan mulia dan berharga. Kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Kualitas berlian itu saudara, ya. Yang kedua ada istilah yang namanya cutting, ya. Cutting itu berbicara tentang apa? Tuhan memotong bagian yang tidak baik dalam hidup kita supaya semakin berharga di hadapan Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 di sana kita akan baca nanti aja, saudara bisa baca di rumah, ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Firman Allah berkata di sana, bagian firman Tuhan ditekankan di sana. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Nah ini, ranting yang tidak berbuah akan apa? Dipotong, cutting, ya. Dan bahkan akan dibakar. Jadi kalau hidup kekristenan kita itu tidak berbuah, ya, kita akan dipotong. Makanya saudara, firman Allah berkatakan kehidupan kita, ya, supaya kita berharga, maka hal-hal yang tidak benar itu akan dipotong dalam hidup kita. Ya, akan dibersihkan oleh Tuhan, ya, akan dipotong, ya, akan dipotong, ya. Supaya semakin apa saudara dibersihkan atau dipotong supaya semakin lebat buahnya. Ya. Nah biasanya kalau proses pemotongan itu sakit, ya, sulit, ya, berat itu. Tapi sesungguhnya saudara, Tuhan sedang bawa saudara untuk memproses, membenahi hidup kita ini yang tidak benar. Ya, itu kita butuh kerelaan hati untuk dibersihkan oleh Tuhan. Ya, kerelaan hati untuk dipotong. Ya, tapi tujuannya supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Buah yang lebat ini adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Amin, saudara. Siap-siap ya untuk dipotong, siap-siap untuk dibersihkan. Kalau ada karakter, ada sifatmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada karakter, ada sifatmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak mendatangkan berkat buat orang lain. Siap untuk diproses. Siap, saya mau berubah. Saya mau diubahkan Tuhan. Ubahlah aku Tuhan. Proses aku, potong aku Tuhan. Bersihkan hidupku Tuhan. Supaya hidupku ini menghasilkan buah. Dan buah itu bukan asal buah. Itu buah yang lebat. Buah yang lebat dan berkualitas tinggi. Sehingga itu bisa kemudian nanti dinikmati orang lain. Yang ketiga, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, karat. Nah ini bicara tentang karat, ya, karat. Karat ini itu berbicara tentang Tuhan menimbang bobot, ya. Kalau di logam mulia itu kan ukurannya itu karat, ya. Nilai harga itu diukur dari karat. Maksudnya mau menimbang, ya. Tuhan mau menimbang hidup kita itu, ya. Apakah kita seimbang sama dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan? Kalau kita lihat di Daniel pasal 5 ayat 25, ya. Lanjut, Daniel 5 ayat 25 di sana saudara, ya. 5 ayat 25. Raja Belsasar, dia mendapat penglihatan apa? Mene tekel ufarsim, ya. Artinya apa? Pemerintahan Allahku dihitung dan ditimbang oleh Allah dan didapati katanya terlalu ringan. Terlalu ringan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak seimbang dengan maunya Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, proses bernilainya satu logam mulia, berlian ini saudara, itu melalui apa? Karat, nilai karatnya itu saudara. Ya. Nah semakin kita seimbang dengan Tuhan, semakin kita berkenan hidup kita di hadapan Tuhan, semakin kita berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan menurut maunya Tuhan, semakin engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Amin saudara. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, tetapi oleh rohmu saja. Nah itu sikap-sikap kita untuk
didapati nilai karat itu bernilai. Jadi semakin kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin kita hidup sesuai kehendak Tuhan, maunya Tuhan, keinginan hati Tuhan, semakin hidup kita bernilai. Mungkin menurut pandangan orang, mungkin menurut penilaian orang tidak benar, tapi di hadapan Tuhan itu bernilai. Tapi percayalah, ketika kita hidup, berkomitmen hidup sesuai dengan kehendak, keinginan, kemauan Tuhan, Tuhan akan bawa kita dalam satu keadaan hidup di mana kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan akan semakin berkenan dan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita dan Tuhan akan semakin pakai hidup kita. Dan yang keempat, mari kita lihat saudara, ya. Ini berbicara tentang color, ya. Warna, ya, warna. Berbicara tentang panggilan hidup setiap orang yang percaya. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam hidup kita ini, hidup Kristen kita ini, hidup iman kita ini, di dalam setiap pribadi, ya, Tuhan memberikan masing-masing kepercayaan, tanggung jawab, talenta, karunia yang berbeda-beda. Tidak sama, ya. Mungkin ada yang lain sama, tapi tidak sama persis. Tapi yang harus saudara pahami benar bahwa tidak ada satupun, setiap kita orang yang percaya diberi satu potensi, ya, potensi rohani. Dalam bahasa Alkitab itu talenta, karunia. Bahasa sekular itu skill, apalagi bakat. Karena saudara, ya, kalau saudara lihat di dalam hubungannya dengan diamond, berlian atau apa itu, ya, itu nilai itu ditentukan rupanya dari harga. Coba lanjut, ya. Nih, saudara lihat, ya. Itu kalau berlian warnanya putih, ya, berlian itu warnanya putih, itu harganya katanya agak sedikit murah. Ya, saya sih sendiri belum pakai berlian, ya. Tapi ya saya baca aja gitu, ya, seperti yang ada di layar saudara ini, ya. Kalau dia sudah warna orange, ya, maka dia mulai naik harganya, harganya sedang. Nah, kalau berlian itu kemudian berwarna pink, ya, wah itu sudah mahal. Itu mahal harganya warna pink, ya. Yang saudara pakai berlian pasti ngerti itu. Udah senyum-senyum waktu dengarin, ya. Nah, saudara, tapi ada nilai yang lebih tinggi dari berlian itu kalau warnanya merah, red, ya, warnanya merah. Itu harganya katanya sangat mahal. Jadi saudara, ini yang namanya color, warna. Itu menentukan juga apa? Harga, nilai. Tetapi yang pasti namanya sudah berlian itu bernilai. Jadi maksudnya apa? Setiap kita itu punya panggilan yang Tuhan sudah berikan. Mungkin berbeda-beda panggilan itu, tetapi semuanya tetap sudah bernilai. Dan setiap kita itu, saudara, panggilan kita apakah karunia ini, talenta ini yang berbeda-beda, skill yang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda. Tapi semua itu kita mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang warna putih tidak perlu cemburu dengan warna orange. Begitu juga warna orange tidak perlu cemburu dengan warna pink. Apalagi cemburu dengan warna merah. Tidak perlu, saudara. Ya. Kita menemukan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita temukan potensi rohani, bakat, talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan sama kita. Ya. Dan biarlah itu, saudara, berdampak buat orang lain. Ya. Orang bisa menilai dan melihat, mengalami, memahami dan mengalami, ya, nilai berlian yang sudah ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, pertama yang kita pastikan dulu apa? Bahwa hidupmu adalah berlian. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Kemudian apa? Saudara lihat, temukan dalam diri kita. Potensi, talenta, karunia apa yang dalam diri kita. Ya. Kemudian kita pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara. Ini proses kehidupan. Ya. Ini proses kehidupan. Ya. Saya berdoa untuk kita semua yang mendengar firman Allah ini. Kita mau jadi berlian-berlian hari-hari ini. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga.
Tapi ingat, untuk menjadi berlian, dengar baik-baik, untuk menjadi berlian, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, Tuhan bawa dulu kita dalam satu proses. Tuhan akan bawa kita dalam satu proses yang berat, saudara, tidak gampang, ya, tidak mudah. Kita akan lalui proses yang berat, proses yang panjang, tekanan yang berat, saudara. Tapi percayalah dan tetaplah optimis, pantang menyerah, maju terus, ya, sampai waktu yang tepat. Tuhan pakai kita semua menjadi berlian-berlian yang berharga dan bernilai. Lanjut, semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang kita dipanggil harus hidup berpadanan, ya, dengan panggilan itu terus, ya. Nah, tujuan Tuhannya ini apa? Untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini berdampak bagi kehidupan orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya jemaat yang mendengar ini, ya, kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, pendalaman Alkitab ini, kita punya kerinduan yang sama. Tuhan, jadikan aku dan pakailah aku untuk menjadi berkat. Bawa hidupku, ya, untuk menjadi sesuatu yang bernilai. Saudara, yang lama tinggalkan saja. Ya, kehidupan yang lama tinggalkan. Optimis menjalani hidup ke depan. Ya, Tuhan mau pakai setiap kita. Dengar baik-baik, siapapun engkau yang ada di rumah saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kadang-kadang kita merasa, kok saya ini beda dengan orang lain. Mari kita berpadanan dengan panggilan itu. Jangan minder. Pastikan bahwa di dalam diri saudara Allah sudah taruh satu potensi rohani, bakat, talenta, karunia, dan Tuhan mau pakai saudara menjadi bagian dari kehendak rencana Tuhan yang indah dan mulia. Buat jemaat GPDI Shekinah Glory, jemaat GPDI Jalan Gajah Mada 45, kita semua, ya, mari hari-hari kita mau bangkit menjadi berlian-berlian. Amin. Mari katakan di samping kiri kanan, kamu itu adalah berlian. Ya. Atau katakan dalam diri saya adalah berlian. Haleluya. Ya. Walaupun mungkin masih dalam proses menjadi berlian, tapi katakan dengan bahasa iman, saya adalah berlian. Kemudian katakan di keluarga di samping kiri, suami mungkin atau istri, anak-anak saudara, keluarga dekat saudara yang ada di dekat saudara. Kamu adalah berlian, kamu adalah diamond, kamu adalah sesuatu yang bernilai, kamu adalah sesuatu yang berharga. Amin. Tapi semua itu untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau berdoa buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Ini kerinduan kami setelah kami dengar dan terima firman Tuhan. Bahwa Engkau berkehendak dalam hidup kami hari-hari ini, untuk kami tampil menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Seperti berlian, diamond Tuhan. Demikian hidup kami di tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami berdiri tegak dalam proses kehidupan ini. Tolong kami untuk kami mampu melalui proses-proses kehidupan ini. Tolong kami untuk kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam kami melalui proses ini. Karena kami tahu dan kami yakin kami jadi berlian yang berharga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap jemaat Tuhan. Pulihkan kami, berkati kami, kuatkan kami, teguhkan hidup kami, teguhkan kehidupan iman kami. Yang sudah mulai lemah, kuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang mau undur, Tuhan tarik untuk memiliki sikap yang optimis maju ke depan. Yang mulai putus asa, kami berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan semangat yang baru untuk terus memiliki untuk dapat memiliki pengharapan yang pasti dalam Yesus. Masa depanmu adalah masa depan yang cerah, dan masa depanmu masa depan yang gilang gemilang. Jika ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.